suaramu, kita sembah Dia. Thank you Jesus for your grace, for your love, for your Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat.
yang Tuhan beri, hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita di tempat ini, amin. Saya percaya kita semua yang datang di tempat ini membawa kerinduan kita, membawa penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan kita, karena saya percaya sepanjang minggu ini kita alami kebaikan Tuhan, amin. Kita akan mulai ibadah ini, saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita buka ibadah ini dengan doa, kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami mengucap syukur buat pertolongan Tuhan yang sungguh teramat luar biasa kami alami dalam hidup kami. Sore hari ini Tuhan, kami mau membuka ibadah kami. Kami mau menyerahkan setiap ibadah kami Tuhan dalam tangan Tuhan dari awal sampai selesai. Biar berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan melawat setiap kami yang datang dengan hadirat Tuhan. Sehingga ketika kami keluar dari pintu gereja ini tidak sama ketika kami datang. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah ini dengan ucapan syukur, dengan hati yang rindu untuk memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Amin. Mazmur 145 ayat 18 berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Amin. Dengan segenap hati kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku,
perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Sempurna kasih-Mu. segenap kekuatan, dengan segenap akal budimu. Mari bawa hidupmu sepenuhnya jadi persembahan bagi Tuhan. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau layakkan kami menghampiri tahta-Mu, menyembah-Mu di bait
kudus-Mu. Yesus, kami buka hati Tuhan untuk hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Amin, amin, amin. Biar penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Biar pujian kami berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab kami tahu hanya Tuhan yang layak terima semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin. Sembah Tuhan kita. Dia hidup dan layak disembah. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur atas perbuatannya. Mari mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Tuhan. sungguh baik Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan segenap hatimu, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari
ini kami mau lebih lagi meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang sudah siap, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. 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 Mari lihat samping kiri kanannya, berikan senyuman yang terbaik. Sebab Tuhan Allah kita menjadi pembela kita. Namanya berkuasa. Haleluya. Firman berani jalan, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, katakan, tak pernah Nyatakan dengan imanmu. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus sumber pengharapan sepanjang hidupku. Amin. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Amin. Kemenangan menjadi bagian kami Tuhan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Saya percaya kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Mari lebih lagi kita puji Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Kau jadikan kami orang-orang yang menang. Sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala
sekali jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan pembacaan katekismus untuk minggu ini. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBIO Community BTP. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan. Pertanyaan akan saya bacakan dan jawaban akan kita bacakan secara bersama-sama. Pertanyaannya, bagaimana hierarki kealahan dalam Trinitas? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Dalam doktrin Trinitas, dipahami bahwa tidak ada hierarki di antara ketiga pribadi Allah itu. Semua pribadi adalah sama-sama ilahi. Semua pribadi itu setara dalam martabat, kuasa, dan kekekalan. Ketiganya ada dalam satu kesatuan yang sempurna, Allah itu Esa. Mari baca bersama-sama ayatnya dalam 1 Timotius 2 ayat 5. 3, 2, 1. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Demikian katekismus minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari siapkan hatimu. Kita sama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, bagi jemaat sekalian yang membawa anak kecil, di bawah ada pelayanan untuk anak sekolah minggu, boleh dibawa ke bawah untuk dilayani bersama. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar hati kami menjadi tanah yang subur, biar benih firman-Mu Tuhan bertumbuh, berbuah lebat dalam hidup kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara setiap kami Tuhan. Yesus
jemaat Tuhan saja katakan, Yesus Kau Tuhan, karena Kau terang. Yes Tuhan, Kau pintu bagi setiap jalan. Mari sama-sama kita bagi berdiri di hadapan Tuhan. Naikkan pujianku katakan, Yesus akui Kau Tuhan, Kau terang bagi segalaku. Kau pintu bagi setiap jalan. Lebih lagi katakan, Yesus adalah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi segalaku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus adalah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kalau pada sore hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk kami mencari wajah Tuhan. Bersama-sama kami mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan kami mengungkapkan pujian syukur kami, ungkapan hati kami yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Sekarang kami membuka hati kami untuk kami mendengarkan ungkapan isi hati Tuhan kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan itu menjadi pedang yang bermata dua, yang memisahkan hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kami, hal-hal yang jahat yang tidak berkenan dengan firman Tuhan. Semuanya itu dipangkas, dipotong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami hidup sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Tolong hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman Tuhan ini dengan bahasa yang sederhana supaya kami semua mengerti dan melakukan di dalam kehidupan kami. Semua yang mau mengganggu kami, konsentrasi kami, yang mau membawa kami, pikiran kami melayang entah kemana, kami bersama-sama menyingkirkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami. Kami mendengarkan firman Tuhan, kami bersuka cita, kami dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah memimpin kita bersama-sama di dalam pujian dan penyembahan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya bersuka cita melihat jemaat Tuhan bisa hadir di dalam ibadah ini. Saya percaya perlindungan dan pemeliharaan Tuhan itu ada bagi orang-orang yang selalu rindu kepada Tuhan. Amin. Tadi saya berdoa, Tuhan kalau boleh tidak hujan. Ternyata tetap hujan. Dan satu hal yang selalu diajarkan oleh Pastor Esra di tempat ini, kalau hujan tidak berhenti, jadilah pribadi yang tangguh. Bahwa kita datang di tempat ini karena kita rindu untuk bersama-sama bersekutu dengan umat-umat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Baik, pada sore hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang menabur bagi misi. Sudah
Udah nyambung. Belum connect. Tadi waktu pujian penyembahan saya berdiri ikut ibadah memuji menyembah Tuhan, lalu pada perkataan ini, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Tapi pertanyaannya tiba-tiba muncul di dalam pemikiran saya. Memang tidak ada yang kuasa yang melebihi kuasa Allah kita. Tetapi apakah dunia mengenal Allah kita? Karena kematian Kristus itu bukan eksklusif untuk diri kita sendiri. Yang percaya katakan amin. Oke, kita akan belajar tentang menabur bagi misi. Tolong slide-nya yang pertama. Saat kita mendengar kata menabur di dalam gereja, yang muncul di dalam pikiran kita itu, wah ini pasti tentang uang, tentang kepeng, tentang doi, tentang hal-hal yang akan membuat kita memberi persembahan atau perpuluhan kepada gereja. Dan saya mau sampaikan dari tempat ini bahwa tafsiran ini memang gak salah. Di dalam Alkitab tertulis demikian. Tetapi yang keliru adalah ketika orang menafsirkan ayat Alkitab keluar dari konteksnya, khususnya tentang menabur. Apa itu? Kalau kita menabur banyak maka kita akan menuai banyak. Kamu menabur akan menuai 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Hal ini diajarkan sebagai satu hal yang sifatnya transaksional. Seperti berdagang. Padahal pada waktu kita menabur ada prinsip yang terkandung di dalamnya. Nah kalau kita bicara tentang misi, belum tampil ya. Bicara tentang misi, maka misi itu hanya ada di dalam Alkitab, yaitu Tuhan mau supaya semua orang diselamatkan. Kita harus belajar dari tempat yang tepat, yaitu dari firman Tuhan. Slide-nya yang berikutnya. Yes. You can give without loving, but you can love without giving. Engkau bisa memberi tanpa cinta, tapi engkau tidak bisa mencintai tanpa memberi. Dan semua yang sedang jatuh cinta katakan, oh ada yang jatuh cinta di tempat ini. Oh ada yang sudah menikah, ada yang sudah, ya mungkin. You can give without loving. Kita bisa memberi tanpa mencintai. Tapi engkau tidak bisa mencintai tanpa memberi. Yang sudah menikah pasti mengetahui tentang hal ini. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bahasanya sama ya. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapa kita di surga tidak hanya berkata, saya mencintai kamu, saya mengasihi kamu. Tapi Bapa sampai mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Setiap orang yang percaya tidak binasa. Bukan hanya sekedar retorika, bukan hanya sekedar perkataan. Kalau ada orang yang pacaran terus dia mengungkapkan cintanya, pasti yang ditunggu berikutnya adalah pembuktiannya. Kalau kita menerima kasih dari manusia itu tidak sempurna. Tapi kalau kita menerima kasih dari Yesus itu sempurna dan dia komplit, totalitas sampai pada kesudahannya. Yesus memberikan nyawanya mati di kayu salib. Nah, hadiah yang diberikan Bapa kita yang di surga itu adalah menunjukkan betapa berharganya kehidupan kita. Kalau ada teman kita yang ulang tahun, atau orang yang kita kasihi, orang yang dekat sama kita ulang tahun, kita akan memberikan hadiah
kepada orang tersebut, dan hadiah yang kita berikan itu sebenarnya menggambarkan nilai yang ditaruh dari si pemberi kepada si penerima. Bapa kita menaruh sebuah nilai yang sangat luar biasa. Jadi jangan tukar hidupmu dengan hal-hal yang sembarangan. Jangan tukar nilaimu dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada firman Tuhan. Nah, pada sore hari ini kita akan belajar tentang menabur bagi misi. Dan kalau kita belajar tentang menabur, kita harus belajar dari tempat yang tepat, yaitu dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Allah sudah mengaruniakan terlebih dahulu kepada kita anaknya yang tunggal, supaya kita semua beroleh kasih karunia, kita beroleh keselamatan di dalam kehidupan ini. Nah, saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita menghormati kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca sama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Judul perikopnya adalah pengumpulan uang untuk Yerusalem. Saya akan baca tulisan yang berwarna merah dan jemaat Tuhan membaca tulisan yang berwarna kuning. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Ayat yang kedua. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Menabur bagi misi. Kita akan belajar dari kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-5. Kota Korintus itu adalah kota yang cukup maju pada zaman perjanjian baru. Karena di Korintus itu ada 2 pelabuhan besar, 2 pelabuhan yang menjadi alur jalannya perdagangan, yaitu pelabuhan Kengkrea dan Lakeu. Di pelabuhan itulah yang menjadi mobilitas sehingga banyak pedagang-pedagang yang masuk dan keluar dari Korintus. Jadi kalau dikatakan Korintus itu seperti kota Makassar, di tengah-tengah, karena mobilitas untuk perjalanan ada di kota Korintus. Ada 2 pelabuhan besar pada waktu itu, dan bukan cuma itu saja, Korintus itu merupakan daerah yang agraris, cocok untuk bercocok tanam, untuk merupakan tanah yang subur, sehingga jemaat di Korintus itu punya finansial yang baik. Permasalahan di jemaat Korintus kita belajar secara cepat, karena hal ini nanti yang akan menjelaskan 2 Korintus pasalnya yang ke-9. Permasalahan di jemaat di Korintus adalah yang pertama, karena di situ ada 2 pelabuhan besar, maka kota Korintus itu banyak penduduk yang multikultural dari berbagai etnis, ras, suku, dan bangsa. Dan kecenderungan di jemaat Korintus adalah gampang terpecah belah karena hanya memilih bergaul dengan yang satu suku. Dan saya berdoa supaya di gereja GBI Oikumene ini kita belajar. Kita tidak hanya saya mau kalau dengan dari suku saya saja. Saya senang kalau bercerita dengan orang-orang yang saya kenal saja. Tetapi Yesus datang untuk setiap suku dan bangsa. Amin. Yesus datang untuk menyelamatkan setiap suku dan bangsa.
Dan permasalahan yang kedua yang ada di jemaat Korintus adalah jemaat di Korintus itu terhasut oleh beberapa orang yang tidak senang kepada Paulus. Mereka menganggap bahwa Paulus itu bukan rasul. Mereka menyerang pribadinya, mereka menyerang wewenang dari rasul Paulus. Sehingga setelah surat Korintus yang pertama, Paulus menulis surat Korintus kepada jemaat di Korintus yang kedua. Nah, latar belakang dari surat 2 Korintus ini, nanti kita baca, jemaat Tuhan, saya berharap kita membaca 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang pertama sampai selesai. Lalu kita akan menemukan benang merahnya di 2 Korintus pasalnya yang ke-9. Jadi mengapa Paulus mengorganisir, mengapa Paulus mendorong, mengapa Paulus mengajak supaya jemaat Tuhan itu memberikan, tidak perlu lagi aku menuliskan kepadamu, aku tahu tentang kerelaan hatimu. Paulus mengajak untuk memberi bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Latar belakangnya adalah, kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, di situ dijelaskan tentang bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Mereka memecahkan roti, makan bersama-sama. Kalau ada yang susah, mereka bantu. Kalau ada yang kesulitan, mereka sama-sama meringankan apa yang menjadi kesulitan. Itulah cara hidup jemaat mula-mula. Jadi salah satu wujud kebersamaan dari yang Yesus ajarkan adalah menabur, memberi, menolong orang yang lain. Bukan hanya mementingkan diri sendiri. Pertanyaannya, apa yang terjadi oleh jemaat di Yerusalem? Ada beberapa penafsiran yang saya baca, tetapi orang-orang percaya di Yerusalem mungkin menderita kemiskinan, mungkin juga mereka mengalami penganiayaan karena pada masa itu yang memerintah adalah Kaisar Roma yang membuat pajak sangat tinggi, menarik pajak sangat tinggi. Dan yang terjadi adalah setiap orang-orang Kristen itu selalu ditekan. Tapi apapun permasalahannya, Paulus sangat prihatin. Paulus memperhatikan kesejahteraan dari setiap umat-umat Tuhan. Nah, strategi Paulus adalah, kita sudah mendengar tadi, mengapa Paulus menargetkan Korintus? Karena Paulus tahu Korintus ini daerah yang strategis. Jemaat di sana punya kemampuan finansial yang bagus. Mereka ada di daerah yang bagus untuk bercocok tanam, sehingga mereka punya kehidupan finansial yang baik. Itu yang menjadi strategi Paulus. Dan ketika Paulus menyampaikan hal itu, ternyata itu berdampak bagi yang lain. Nah, kita akan belajar dengan cepat. Ini yang menjadi latar belakang mengapa Paulus menyampaikan hal ini di 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-5. Saya akan bagikan 2 hal saja yang singkat, bagaimana prinsip kita menabur di ladang misi, menabur bagi misi. Yang pertama di dalam ayatnya yang pertama dan yang kedua. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku tahu kerelaan hatimu, tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akhaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi orang banyak. Yang pertama, pada waktu kita menabur, kita harus belajar menabur dengan kerelaan. Yang setuju katakan amin. Kayaknya gak rela ini. Mari kita belajar dari kerelaan yang Paulus ajarkan. Yang pertama, dari jemaat di Makedonia. Jemaat di Makedonia, kalau kita baca
Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang kedua, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ada 2 kalimat yang menggambarkan keadaan jemaat di Makedonia. Yang pertama, jemaat di Makedonia itu menderita. Yang kedua, jemaat di Makedonia itu sangat miskin. Artinya kalau kita mau memberi, tidak dibatasi dengan kemiskinan. Masih ingat? Suatu kali Yesus duduk di depan peti persembahan. Dan dia melihat ada seorang janda yang memasukkan uang 2 peser. Tapi apa yang Yesus katakan? Dia memberi lebih banyak. Nah, jemaat di Makedonia ini ternyata mengalami penderitaan. Jemaat di Makedonia ini bukan dibilang miskin, sangat mertua saya orang Jawa. Kalau penekanannya itu semakin tinggi harus pakai miskin. Banyak. Jadi itu berarti banyak sekali. Jadi kalau sudah pakai lua, ada UE-nya itu berarti itu benar-benar. Tapi apa yang dialami oleh jemaat di Makedonia, mereka tidak menjadikan kemiskinan itu, penderitaan itu yang menghalangi. Saya gak rela kalau menabur. Saya juga lagi butuh, saya juga lagi perlu. Ini yang Paulus katakan. Jemaat di Makedonia menjadi teladan bagi jemaat lain dalam hal memberi. Mereka memberi menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka menjadi berkat dengan mengambil bagian melayani orang-orang kudus. Bahkan mereka mendesak untuk bisa melayani. Suatu kali saya ditelepon oleh seseorang dan dia minta tolong kepada saya. Pak, saya minta tolong. Saya butuh untuk pinjam uang. Lalu saya tanya dengan istri saya. Sebenarnya dalam hati saya, tidak deh. Kami juga butuh, kami juga perlu. Lalu setelah saya tanya istri saya sebagai menteri keuangan di rumah saya. Menteri keuangan lagi viral ya. Jadi menteri keuangan di rumah saya. Dan dia bilang, berikan. Waktu kami berikan, ada satu yang muncul di dalam hati saya. Oke, kalau kita memberi, saya beritahu kepada istri saya, waktu kita memberi berarti kita ikhlas. Biasa kalau orang pinjam, nanti ya saya akan kembalikan 1 minggu lagi. Janjinya yang minta itu yang selalu kasih waktu. Nanti ya saya kembalikan 1 bulan lagi. Nanti setelah 1 minggu tidak ada dan saya gak berharap lagi. Apakah kita, saya lagi gak bisa ini. Tetapi ini, Paulus memberi contoh, memberi teladan, mengajarkan bahwa mereka memberikan menurut kemampuan mereka. Jangan sampai karena saya juga lagi butuh ini, akhirnya kita gak mau menabur bagi pekerjaan Tuhan, bagi misi pekerjaan Tuhan. Dan yang kedua kita lihat, dari jemaat di Akhaya, di Korintus. Dalam terjemahan, saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Yang saya sudah slide warna hijau. Bahwa sejak tahun lalu, saudara-saudara di Akhaya, di Korintus ini sudah siap untuk memberikan sumbangan. Tadi kita sudah belajar. Korintus itu daerah yang perputaran uangnya bagus. Tanah di Korintus itu subur. Tapi jemaat Tuhan ini sampai setahun, inisiatifnya itu dari jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus itu yang punya inisiatif. Mari kita membantu jemaat yang ada di Yerusalem. Tapi ini, coba lihat. Sejak tahun lalu, artinya sudah sejak tahun lalu janjinya itu belum ditepati. Tapi lihat, Paulus tidak menudingkan jarinya
kamu bohong, kamu PHP. Paulus tidak menudingkan jarinya kepada jemaat di Korintus. Entah itu sengaja atau tidak. Tapi Paulus lebih mementingkan bahwa siapapun yang mau terlibat di dalamnya, Paulus mau mengajak semua orang. Dan hasilnya kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga, 2 Korintus 9 ayatnya yang ketiga, bahwa banyak orang yang akhirnya terlibat di dalam membantu jemaat di Yerusalem. Sekalipun ada perbedaan, tetapi Paulus tidak kehilangan kesabaran. Dia pakai strategi bahwa yang menginisiasi, yang berinisiatif pertama itu adalah jemaat di Korintus. Rela artinya bersedia dengan ikhlas, tidak mengharapkan imbalan, tanpa persungutan. Kalau kita baca di dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-7, karena iman dengan Abraham, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kalimat ini hampir sama dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bahwa kalau kita sudah melihat pekerjaan Tuhan, atau kita melihat orang-orang di sekitar kita yang butuh bantuan, apakah kita masih punya kerelaan? Sebab yang terbaik di dalam kehidupan kita itu kita terima dari Yesus. Apa itu? Bukan uang, saudara. Keselamatan. Coba lihat di sebelah kiri kanannya, katakan, kamu sudah terima keselamatan dari Yesus Kristus. Ayo, saya serius. Kamu sudah terima keselamatan dari Yesus Kristus. Kamu gak terima keselamatan bukan dari Yesus pemain bola ya. Yesus Kristus dari Nazaret. Dan kita gak bisa beli keselamatan. Biar uang kita katanya sampai 7 turunan, kita gak bisa beli keselamatan. Rela ini pada waktu kita memberi, mungkin kita mau memberi. Tapi waktu kita memberi dengan kerelaan, Mazmur 126 berkata, waktu kita memberi kadangkala itu disertai dengan cucuran air mata. Kita menangis, bercucuran air mata bukan karena aduh enggak ada mini uangku. Saya sudah kasih untuk pekerjaan Tuhan, saya sudah bantu untuk orang lain. Tapi kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Kita belajar untuk bukan percaya, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena wujud ekspresi cinta, seperti yang tadi saya sampaikan. You can love without giving. Kita gak mungkin bilang saya cinta kamu. Tapi kita gak mau memberi perhatian, waktu. Gak mungkin ya orang kalau sudah menikah, suami dan istri, terus waktu kita makan, waktu makan di restoran, istrinya bilang, kamu bayar sendiri ya. Suaminya bilang, iya kamu bayar sendiri ya, bayar sendiri-sendiri. Uang saya, uang kamu. Ada satu nilai yang diajarkan di gereja ini, yaitu tentang inisiatif. Inisiatif itu adalah sesuatu yang muncul dari dalam kehidupan kita, dan pada waktu kita sudah berinisiatif. Seperti yang dialami oleh jemaat, yang diceritakan oleh Paulus, jemaat di Akhaya. Jangan tunda-tunda. Rencanakan dengan baik, supaya ketika kita membantu meringankan beban orang lain, kita sendiri tidak kesusahan. Jadi dalam berinisiatif kita tahu kemampuan kita dan kita tidak menjadi gegabah. Jangan memberi karena terpaksa, tapi dengan kerelaan sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan. Perhatikan ini. Menabur bukan hanya inisiatif tanpa tindakan. Oke, saya akan menabur untuk pekerjaan Tuhan.
saya akan memberikan persembahan saya, waktu saya, skill saya. Tapi itu hanya ada di dalam angan-angan. Menabur itu bukan hanya inisiatif tanpa tindakan, tapi harus kita kerjakan dengan konsisten, dengan kerelaan, dengan ketulusan sebagai ungkapan syukur atas pemberian Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 berkata begini, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab apa? Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang kedua, dilandasi oleh kemurahan hati. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Siapa yang diutus oleh Paulus? Anjas. Oh bukan, Titus ya, namanya kan Anjas Titus ya. Jadi yang diutus itu Titus untuk ini, mengurus pemberian yang telah kamu janjikan. Sebagai bukti kemurahan hati. Pemberian yang benar itu lahir dari hati yang penuh kasih kepada Allah. Dan teladan yang terbaik dalam kehidupan kita itu adalah Yesus Kristus. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi kemurahan hati itu akan membuat kehidupan kita terjaga. Terjaga dari hal apa? Kemurahan, berkemurahan itu menjaga hati kita supaya tidak menjadi tamak. Hati-hati dengan ketamakan. Ketamakan itu berarti kita menginginkan sesuatu dan merubah fokus di dalam hati kita. Ada lagu yang bilang Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. Lagu itu sudah gak berlaku. Yang ada di pusat kehidupan saya adalah diriku, saya, aku. Lukas 12 ayat yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaan itu. Berkemurahan hati itu menjaga hati kita supaya tidak menjadi tamak. Bahaya ketamakan di dalam Alkitab. 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 10, saudara bisa baca di sana. Orang tamak, bagian pertamanya ditulis, orang yang bersalah tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya ambil ini dalam terjemahan versi mudah dibaca. Lalu di dalam Efesus 5 ayat yang ke-5. Tidak ada orang yang akan mendapat bagian dalam kerajaan Kristus. Siapa itu? Yang melakukan dosa, percabulan, melakukan yang jahat atau tamak. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab. Saya langsung saja. Achan, Yudas, Ananias dan Safira, orang kaya yang bodoh. Lihat orang kaya yang bodoh. Apa yang dikatakan? Lukas 12 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Sebab orang yang tamak itu ciri-cirinya ini. Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Aku akan mendirikan yang lebih besar. Aku akan menyimpan segala sesuatu, segala gandum dan barang-barang. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Pusatnya itu seperti yang dikatakan di dalam kitab Amsal. Si lintah berkata, untukku, untukku. Jadi seperti yang tadi dikatakan, Jesus at the center. Nantilah Tuhan.
Kalau saya sudah tua baru saya ingat Tuhan. Iya, kalau sampai tua. Penilaian Tuhan sangat berbeda dengan penilaian kita. Hati orang kaya, di sana dikatakan orang kaya yang bodoh, memfokuskan hidupnya hanya pada perkara materi. Sehingga dia melupakan kemurahan hati dan menumpuk kekayaan dengan serakah untuk aku, saya, diriku, kepentinganku. Martin Luther pernah berkata, ada 3 pertobatan yang harus terjadi dalam setiap orang Kristen. Yang pertama itu pertobatan hati. Yang kedua itu pertobatan pikiran. Yang ketiga itu pertobatan dompet. Dimulai dari hati. Kalau hatinya sudah disentuh, pikirannya pasti setuju dengan firman Tuhan. Kalau hatinya sudah disentuh, dompetnya pasti terbuka. Ketamakan itu akan mengubah posisi Yesus Kristus bukan lagi sebagai yang terutama. Coba cek, apakah Yesus masih yang terutama atau uang yang terutama? Sehingga waktu kita mendengarkan gereja membutuhkan pelayanan ke daerah, gereja membutuhkan untuk memperbaiki barang di gereja, sound system. Gak ada yang salah dengan hal itu. Yang penting itu dialokasikan, dipergunakan dengan baik. Yang mau saya sampaikan adalah perilaku tamak itu dapat merusak hubungan dengan Allah dan kepada sesama. Tadi kita sudah baca bahwa Allah akan memelihara kita dengan baik dan berkecukupan. Nah, pada sore hari ini ada tim dari Finisher. Saya menyampaikan ini bukan karena ada tim dari Finisher. Tema menabur bagi misi ini adalah tema dari Gereja Bethel Indonesia yang di-sharingkan untuk seluruh GBI di seluruh dunia. Dan pada hari ini temanya semua gereja GBI, ada mungkin yang beberapa yang tidak mengikuti, tetapi semua temanya adalah menabur bagi misi. Dan dari Finisher ini adalah yang mengerjakan untuk misi menjangkau orang-orang yang unreached, unengaged and unreached group, people group. Jadi orang-orang yang belum terlayani oleh Injil, oleh kebenaran firman Tuhan. Dan beberapa waktu ini kita akan mendengarkan dari Kartini untuk menyampaikan tentang UUPJs ini. Waktu dan tempat dipersilahkan.
saya pekerjaan untuk menjadi seorang misionaris itu pekerjaan zaman dulu, kayak kerjaannya murid-murid Yesus begitu. Bukan pekerjaan yang relevan untuk dilakukan di zaman now ini. Tapi ternyata ada kenyataan seperti yang di video tadi bahwa masih begitu banyak suku bangsa yang belum punya akses kepada Injil. Berarti pekerjaan untuk menjadi utusan Injil itu masih relevan untuk kita lakukan saat ini. Boleh ditampilkan slide-nya?
perjalanan misi, tetapi gereja ini akan bermitra dan terlibat dengan pelayanan misi ini, dan setiap keuangan yang dipercayakan Tuhan, yang diberikan oleh jemaat Tuhan di gereja ini akan dikelola dengan baik. Dan sebelum beberapa minggu lalu kami diutus beberapa orang, 4 orang pergi mengikuti acara ini, dan itu menjadi sebuah warna yang baru di dalam penginjilan misi, bahwa memang yang Alkitab bilang dikatakan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, itu bukan hanya berbicara tentang bangsa, tetapi ada suku, bangsa, ada orang-orang yang tidak ada akses Injil sama sekali, tidak ada akses tentang kebenaran firman Tuhan sama sekali. Kalaupun ada, itu pasti akan di-ban, itu pasti akan ditutup. Tetapi kita akan terlibat di dalam keuangan tentang pelayanan misi ini. Jadi tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa bukan sebuah kebetulan hal ini terjadi. Khotbah ini disampaikan, lalu ada tim dari Finisher datang di tempat ini. Kami pun dari penggembalaan di tempat ini tidak merencanakan hal ini, tapi saya percaya bahwa kita bisa terlibat di dalamnya. Kita bisa bersama-sama untuk memenangkan jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Pak, saya bukan seorang misionaris, saya bukan seorang penginjil. Kita harus tahu, tolong kembalikan ke slide saya. 2 slide yang terakhir, saya mengundang tim Praise and Worship. Bahwa misi Allah itu harus menjadi misinya orang Kristen. Yang setuju katakan amin. Isi hati Allah itu harus jadi isi hatinya orang Kristen. Jangan berpikir ini untuk cuma orang teologi saja. Ini untuk orang-orang yang melayani di mimbar, untuk pendeta, pengkhotbah. Mungkin kita bisa tidak terlibat secara langsung, tetapi setiap orang Kristen harus berdoa. Berdoalah senantiasa. Kita bisa berdoa untuk mendukung mereka yang terlibat di dalam pelayanan misi. Kita datang ke gereja ini cuma melewati air, hujan. Ada orang yang ke gereja itu mereka melewati hujan peluru. Kita bisa menikmati fasilitas yang baik dengan beribadah, tetapi ada orang yang harus berjam-jam datang berjalan kaki karena tidak ada akses yang lain. Kita bisa memberi dengan perencanaan secara konsisten. Seperti tadi yang sudah disampaikan, ibadah pagi Pastor Reza sudah sampaikan bahwa gereja kita akan terlibat dalam pelayanan misi ini. Kita sudah membaca firman Tuhan bahwa bagaimana jemaat di Makedonia terinspirasi dengan jemaat di Korintus. Isi hati Tuhan itu harus menjadi isi hatinya kita pada setiap orang percaya. Tolong slide yang terakhir saja. Mundur ke belakang. Menabur bagi misi itu adalah investasi yang bernilai kekal. Tolong klik sekali. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-19-20, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak akan merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Yang muncul di dalam benak kita mungkin yang pertama adalah soal jumlah, nilai. Saya gak bisa memberi banyak. Tetapi apa yang kita kumpulkan di tempat ini, Pastor Reza sudah menyampaikan bahwa mulai bulan depan, setiap persembahan di minggu kedua dan minggu ketiga, kita akan tambah 1 amplop untuk pekerjaan misi. Bahwa apa yang kita kerjakan di tempat ini, mungkin kita gak bisa terlibat secara langsung, tetapi kita bisa membantu dengan apa yang Tuhan percayakan, kekayaan, uang yang kita miliki, yang Tuhan sudah percayakan. Yang slide-nya yang terakhir, mundur. You can give without loving, but you can
love without giving. Seperti Yesus yang menunjukkan kasihnya kepada manusia. Kalau dia tidak mengasihi manusia, dia tidak akan menyelesaikan di kayu salib dengan sempurna. Waktu manusia meludahi, manusia mencaci, apakah Yesus tidak bisa mendatangkan tentara kerajaan sorga untuk datang? Tapi Yesus melihat kita semua, seluruh manusia. Jadi saya berdoa supaya firman Tuhan ini mendarat di dalam hati kita. Karena rahmatnya kita mendapat apa yang seharusnya kita terima. Apa yang harusnya kita terima? Upah dosa ialah maut, mati. Tapi karena kasih karunia kita memperoleh apa yang harusnya kita tidak terima. Apa yang harusnya kita tidak terima? Barang siapa percaya, only believe, dia memperoleh hidup yang kekal. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari beritakanlah, kabarkanlah Injil kerajaannya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Sekali lagi mari beritakan, mari beritakanlah, Injil kerajaannya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Kami mengucap syukur pada sore hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang datang kepada kami. Terima kasih kalau kami bisa melihat bagaimana pelayanan misi penginjilan yang sedang dikerjakan di dunia ini. Biar hati kami terbuka oleh Roh Kudus yang menjamah kami. Supaya kami tidak hanya mementingkan diri kami sendiri, tidak hanya berpikir tentang diri sendiri saja, tapi kami memikirkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tuhan taruh isi hatimu, biar kiranya misi yang dari kerajaan Allah itu menjadi misi pribadi kami, itu menjadi prioritas di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai dengan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang akan terus bekerja, membangun, memanifestasikannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama pada malam hari ini. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita di hadapan jemaat Tuhan. Ada 2 amplop persembahan. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Dan juga di atas kotak persembahan nanti ada lembaran janji iman bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk membantu pelayanan Natal di tempat ini. Boleh mengambil kertas tersebut dan menyerahkannya jika sudah diisi kepada saudari Veronica. Dan juga bagi jemaat Tuhan yang sudah membawa janji imannya boleh dikembalikan, diserahkan kepada saudari Veronica. Dan nanti untuk jalannya persembahan kita ada teman-teman ASER yang membantu mengarahkan kita semua. Mari kita angkat amplop persembahan kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah memberkati setiap kami Tuhan, menggerakkan setiap hati kami, biarlah firman-Mu hidup dan berkuasa dalam kehidupan kami. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang telah memberitakan kebenaran firman-Mu, pemakaian Tuhan semakin luar biasa. Bapa yang baik, pada malam hari ini kami mau memberikan persembahan kami
biar apa yang kami beri boleh berguna bagi pelayanan Tuhan di tempat ini, dan semuanya kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan dimulai dari sebelah kiri saya, tengah dan sebelah kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. kasih Tuhan, diberkati persembahan yang kita beri. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan kepada tim multimedia. Dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama
pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Bagi para pelayan Tuhan, jangan lupa untuk menghadiri fellowship pelayan yang akan diadakan sesuai jadwal berikut. Mari tetap bertumbuh bersama dalam pelayanan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat Tuhan sekalian, saya izin menyampaikan beberapa informasi untuk kita semua. Yang pertama, selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kami menyambut jemaat Tuhan dengan penuh sukacita, dan di samping kiri kanan jemaat Tuhan sekalian ada para pelayan ASER yang membagikan form selamat datang. Dan jangan ragu untuk diambil formnya, nanti setelah keluar dari gedung gereja boleh ditukarkan dengan souvenir yang kami siapkan dari gereja. Dan juga di tangan para pelayan ASER terdapat formulir pokok doa yang rindu untuk didoakan apapun bentuk pergumulannya. Kami akan terus bantu dan dukung dalam doa di Pondok Daud yang selalu diadakan di gereja ini setiap hari Selasa dan Jumat. Dan juga bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir dan belum menemukan gereja yang tetap untuk bertumbuh, kami sangat terbuka di tempat ini bagi jemaat Tuhan sekalian. Dan terima kasih banyak juga kepada Pastor untuk pelayanannya Pastor. Semoga pemakaian Tuhan semakin luar biasa, dan terima kasih juga untuk Kak Kartini dari tim Finishers. Biarlah apa yang di-sharingkan kepada kita semua menggerakkan setiap hati kita untuk terlibat dalam pemenuhan amanat agung daripada Tuhan. Dan juga bagi kita semua disampaikan untuk diperhatikan kegiatan kita selama sepekan. Ada mesbah keluarga hari Selasa dan juga fellowship pelayan pada hari Kamis. Dan bagi jemaat Tuhan atau teman-teman semua yang rindu untuk melayani, silakan ada barcode kecil di depan kita semua, di depan kursi masing-masing jemaat Tuhan, silakan di-scan. Di situ juga ada informasi mengenai setiap aktivitas dan kegiatan kita di gereja dan segala hal yang jemaat Tuhan rindu untuk ketahui mengenai pelayanan kita di tempat ini. Dan setelah ibadah di bawah ada fellowship bersama, makan-makan bersama.
yang sudah disiapkan oleh teman-teman Cooking Ministry. Mari kita singgah dulu, kita saling kenal satu sama lain, saling cakap-cakap satu sama lain, dan kita percaya semuanya dalam sukacitanya Tuhan. Demikian pengumuman dari saya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Semua yang telah Engkau lakukan, semua yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami Bapa. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur Bapa, karena pemeliharaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, di mana Engkau mengizinkan kami untuk beribadah. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tapi tertanam baik di dalam hati kami dan kami dapat terapkan dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang telah hadir pada malam hari ini, mungkin yang sedang dalam pergumulan. Biarlah Engkau yang memberikan jalan keluar, Engkau yang campur tangan Tuhan. Mungkin yang ada dalam sakit penyakit, biarlah Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk gereja kami, GBI Oikumene Tuhan. Kami mau berdoa untuk gereja kami, biarlah gereja kami ini dapat menghasilkan generasi terang yang takut akan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah kursi-kursi yang kosong Tuhan akan terisi dengan jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan, yang rindu akan Tuhan, sehingga kami boleh beribadah, memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu bersama-sama Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan. Di masa tuanya berikan selalu kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera Engkau selalu berikan kepada dia Tuhan. Berkati dia selalu umur yang panjang Tuhan Engkau berikan kepada dia. Berdoa untuk Pastor Ezra, berkati dia Tuhan dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya, dalam usaha-usaha yang dikerjakan. Biarlah apapun yang dikerjakan oleh kedua tangannya Engkau buatnya berhasil Tuhan. Berikan selalu kesehatan, kekuatan Tuhan, umur yang panjang Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulannya, masalah-masalahnya, bahkan kerinduan-kerinduannya Tuhan, biarlah Engkau yang campur tangan, Engkau yang membukakan jalan, Engkau yang menjawab doanya satu persatu Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk Kak Ezra, keluar masuk dia daripada rumah, Engkau yang selalu melindungi, menyertai ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk istrinya Kak Debbie, berkati dia Tuhan dalam pekerjaannya, dalam usaha yang dilakukan. Engkau berkati dengan berlipat-lipat kali ganda Tuhan.
Bapa, kami mau berdoa untuk keluarga ini. Kami percaya matamu tertuju kepada keluarga ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pastor Peter Tuhan. Berkati dia selalu Tuhan. Dalam pelayanannya Engkau bertambah-tambahkan hikmat ya Tuhan. Berkati dia dalam pelayanannya Tuhan. Biarlah lewat dari pelayanannya ramai jemaat-jemaat-Mu yang diberkati Tuhan. Pakai Pastor Peter lebih lagi Tuhan untuk menjadi perluasan kerajaan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa untuk istri dan anaknya, berkati selalu Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, jauhkan daripada segala mara bahaya Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk setiap pelayan-Mu yang telah mengambil bagian pada malam hari ini Tuhan. Apapun jenis bentuk pelayanan yang mereka kerjakan Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Berkati mereka dengan berlipat kali ganda. Kesehatan, kekuatan Engkau selalu berikan kepada mereka. Berdoa untuk mereka Tuhan, di tengah-tengah kesibukan mereka bekerja, bahkan berkuliah, biarlah mereka tidak pernah lupa untuk melayani-Mu, biarlah mereka tetap setia untuk melayani-Mu Tuhan, tetap memprioritaskan Engkau dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk kegiatan kami sepekan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kegiatan kami Tuhan, biarlah lewat dari kegiatan kami hanya nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Bapa, kiranya tangan-Mu yang selalu membimbing para pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan. Biarlah berdoa untuk presiden kami, wakil presiden kami, para menteri, para pemimpin daerah kami. Biarlah mereka memimpin dengan takut akan Tuhan, dengan keadilan, dengan kebijaksanaan. Berdoa untuk generasi muda Indonesia. Bapa, bangkitkan generasi yang takut akan Tuhan, yang cinta akan Tuhan, bahkan yang mau melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Bapa. Kami mau berdoa juga Tuhan, biarlah terang Kristus bersinar di tengah-tengah bangsa kami lewat dari kehidupan kami umat-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Berdoa juga untuk orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada, baik ada di Makassar, di kampung, atau dimanapun mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu melindungi, menyertai mereka Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan mereka, berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka. Engkau lindungi mereka selalu Tuhan, berikan umur yang panjang, kekuatan dan juga kesehatan Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja di sekitar kami Tuhan. GPDI El Shaddai, GMS, Getor, Satria Kasih dan lain-lain Tuhan. Kami tahu kami berbeda denominasi, tapi kami percaya kami menyembah Tuhan yang sama. Biarlah kami dapat bertumbuh bersama-sama Tuhan untuk memperluas kerajaan firman-Mu Bapa. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk setiap kami yang hadir Tuhan. Biarlah kami selalu dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Biarlah semakin hari iman kami semakin bertumbuh, semakin percaya kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Tuhan, semuanya dalam kendali-Mu Bapa. Ini doa kami mengucap syukur, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami akan berdoa seperti doa yang telah diajarkan kepada kami. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan dengan seksama suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu pada hari ini, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang sudah disampaikan kepadamu, maka segala berkat ini akan menyertai dan melindungi engkau di sepanjang kehidupanmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu menyertai engkau di sepanjang umur hidupmu. Setiap persoalan, permasalahan yang datang ke dalam kehidupanmu, itu punya sebuah tujuan untuk membuat engkau menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan. Jadilah garam dan jadilah terang dimanapun Tuhan tempatkan engkau berada. Terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk mengambil waktu saat teduh sejenak.